Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our lesson about Pancasila, with the topic today, Pancasila as the state ideology. Halo, jumpa lagi kita. Kali ini melanjutkan sesi pembelajaran kita dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang pada hari ini kita mengangkat tema Pancasila as the state ideology, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila as the state ideology. Ideological understanding in general is a collection of ideas, belief, and belief that are systematic in nature, which provide direction and concern the behavior of certain group of people in various fields of life, such as politics, law, defense of security, socioculture, and religion. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang memberikan arah dan menyangkut tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan keagamaan. Ideology is practically defined as a person's basic system of values and goals and the main means of achieving them. If implemented by the state, ideology is defined as a unity of basic ideas that are systematically compiled and considered comprehensive about humans and their life as individuals, socially, and in state life. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. The term ideology comes from word ideo, which mean mind, and logi, which mean knowledge or understanding. W. White. Ideology is a matter of political ideals or the doctrine of a society or a group of people who can be differentiated. Harold at Titus. Ideology is a term used for a group ideals regarding various kinds of political and economic problems, as well as social philosophy, which are often carried out for a systematic plan of ideal carried out by a group of people or strata of society. Istilah ideologi berasal dari kata ideo yang berarti cita-cita dan logi yang berarti pengetahuan atau ilmu paham. Menurut W. White, ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Sedangkan menurut Harold H. Titus, ideologi ialah sebuah istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematik tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok orang atau lapisan masyarakat.
The Stuart Tracy ideology is defined as the sign of ideas where the ideology is described as a number of programs that are expected to bring out institutional change in society. According to Kirti Dipoyuda, ideology as a systematic and comprehensive unit of basic ideas about humans and their life, both individually and socially, including state life. According to Ali Shariati, ideology is the belief and ideas adhered to by a group, a social class, and a nation. According to Sastra Prateja, ideology is a complex of action-oriented ideas or thought organized into an ordered system. Ideology is generally formulated from a view of life. Both views and come from religious teachings and from the philosophy of life. Ideologies that come from religious teachings such as Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and other religions. This ideology is general and universal in meaning. It applies to all mankind. Whereas ideologies that come from the philosophy of life usually applies to the party, class, or nation concerned, so that it applies locally or for the group or nation itself. Menurut The Tracy, ideologi diartikan sebagai science of idea, di mana di dalam ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan lembaga dalam masyarakat. Menurut Kirti Dipoyuda, ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Sedangkan menurut Ali Shariati, ideologi adalah keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, dan suatu bangsa. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah suatu kompleks gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama lainnya. Ideologi ini umumnya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia. Sedangkan ideologi yang berasal dari falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas, maupun bangsa yang bersangkutan, sehingga berlaku lokal atau untuk kelompok atau bangsa itu sendiri. Ideological elements. According to Kuntu Wibisono, belief that is every ideology always sought vital ideas that have been believed to be true to be used as a basis and strategy for achieving predetermined goals. Myths, namely the concept of ideology, always possess an optimal and definite teaching that guarantees the achievement of goal through predetermined methods. Next, loyalty, that is every ideology demands optimal involvement based on the loyalty of its support. Next, interpretation, namely the existence of an interpretation of reality and reality. Next, prescription, that this every ideology contains a set of values or moral profession. Unsur-unsur ideologi menurut Kunto Wibisono yaitu keyakinan, di mana setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah yakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mitos, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan satu ajaran yang secara optimal dan pasti yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari pendukungnya.
Selanjutnya adalah interpretasi, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas. Selanjutnya adalah preskripsi, yaitu setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral. Program of action, namely ideology contents an orientation to action. A group of ideas regarding various kinds of political and economic problems as well as social philosophy which are often carried out for a systematic plan of ideal carried out by a group or strata of society. Instilling confidence in the truths of the struggle of group or unity that hold fast to that ideology. Ideology is a source of inspiration and a source of ideal for life for its young citizen. As a guideline, it means to become a pattern and norm of life as well as an ideal. The realization of ideas is seen as the greatness and glory of man. By carrying out ideology, humans do not only want to do what they realize as an obligation, because humans are capable of sacrificing their property and even their life for the sake of ideology. Pancasila as the state ideology means that it is the ideal of state and means that unites society. It needs concrete and operational implementation, so it is not used as a mere slogan. Selanjutnya, program aksi, yaitu ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan. Sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, dan sebagai pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup sekaligus menjadi cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran dan kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, karena manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat, perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak dijadikan sebagai slogan belaka. Pancasila function as state ideology. First, to strengthen national unity, because the Indonesian nation is a pluralistic nation. Number 2, directing the Indonesian nation toward its goal and mobilizing and guiding the Indonesian nation in carrying out development. Number 3, maintain and develop the national identity as an impetus in the formation of national character. Number 4, to become a standard of values in criticizing the state of the nation of state. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama adalah untuk memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kedua, yaitu untuk mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa. Yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila as an ideology as the main character as national ideology. This ideology is the view and method for the entire Indonesian nation to achieve its goal of a just and prosperous society.
Pancasila is a national ideology because it was explored and formulated in the interest of building the Indonesian state. Pancasila, which guides the nation's citizen to build a spiritual relationship with their homeland. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ideologi ini merupakan pandangan dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara Indonesia. Pancasila memberi pedoman warga bangsa membangun pertalian batin dengan tanah airnya. Pancasila is as an open ideology. Ideology is called open if that ideology can accept and develop new tools from outside that do not conflict with its basic values. Open ideology is also called a democratic ideology, which means being willing to open oneself for the entry of elements from outside to enrich the values within oneself. Dimensions content is in open ideology a dimension of ideality, reality, normality, and flexibility. Open ideology is a system thought that is open and not absolute. Pancasila must continue to be interpreted, discussed, and used as the material for public debate in order to achieve a solution to the nation's lifetime. There is nothing wrong with Pancasila. What is wrong is the single understanding of it to maintain power like the past. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi disebut terbuka jika ideologi itu dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi terbuka disebut juga dengan ideologi demokratis, artinya bersedia membuka diri demi masuknya unsur-unsur dari luar untuk memperkaya nilai-nilai dalam diri sendiri. Dimensi yang dikandung ideologi terbuka adalah dimensi idealitas, realitas, normalitas, dan fleksibilitas. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka dan tidak dimutlakkan. Pancasila harus terus-menerus dimaknai, diwacanakan, dan dijadikan bahan perdebatan publik dalam rangka mencapai solusi atas masalah bangsa. Tidak ada yang keliru dengan Pancasila, yang keliru adalah pemahaman tunggal atasnya untuk mempertahankan kekuasaan seperti di masa lalu. Pancasila is the national identity. As an open ideology in Indonesia, what we are aiming for is accordance with our ideals of independent state in the preamble of the 1945 Indonesian Constitution, which is advanced, modern, and is not detached from its identity. Characteristic of open ideology constitutes the spiritual, moral, and cultural worlds of society, not the ideological belief of a group of people, but the result of deliberation from the consensus of the community itself. Number 2, not created by the state but found in society itself. It belongs to all of the people and is explored and found in their life. Number 3, the content is not directly operational. Its new generation can and need to re-explore this philosophy and search for its implication in the current situation. Number 4, respect to loyalty so that it can be accepted by members of the community who come from culture and religious background. Pancasila adalah sebagai jati diri bangsa, sebagai ideologi terbuka Indonesia yang kita tuju adalah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45, Indonesia yang maju, modern, dan tidak tercabut dari jati dirinya. Ya, ciri-ciri ideologi terbuka. 1, merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat, bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia milik seluruh rakyat dan digali serta ditemukan dalam kehidupan mereka. 3, isinya tidak langsung operasional. Setiap generasi yang baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. 4, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan agama.
Untuk perbandingan ideologi dunia dapat dilihat pada presentasi di atas. Demikian, terima kasih.